Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirana Finda Salsabila dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari asesmen satu untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya itu jelaskan siklus pengembangan software. SDLC adalah Software Development Life of Cycle, yaitu serangkaian langkah dan proses yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari SDLC untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan pengembangan perangkat lunak agar dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah SDLC, yaitu meliputi planning, analisis, desain, dan implementation. Planning merupakan mencakup tujuan proyek, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan anggaran, dan menentukan jadwal kerja. Analisis ini melibatkan pengumpulan informasi, wawancara, survei, dan penentuan persyaratan perangkat lunak. Selanjutnya ada desain. Tahap ini melibatkan perencanaan arsitektur, sistem dan desain perangkat lunak yang akan dikembangkan, termasuk merancang antar buka, pengguna, desain basis data, dan merencanakan struktur perangkat lunak. Yang terakhir itu ada implementation. Tahap ini melibatkan penulisan kode sumber berdasarkan desain yang telah dibuat, pengembangan mulai membangun perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada jelaskan kenapa metode agile dipakai dalam pengembangan software di studi kasus tiap tim. Agile itu sendiri adalah pengembangan perangkat lunak di studi kasus tiap tim memiliki beberapa keuntungan yang signifikan yang sangat relevan dengan dinamika dan kebutuhan proyek studi kasus berbasis tim. Pengembangan perangkat lunak di studi kasus tim dapat memudahkan memfasilitasi kreativitas, fleksibilitas, dan kolaborasi. Selanjutnya, agile method yang dipakai dalam pengembangan software di studi kasus tiap tim. Yang pertama itu ada fleksibilitas. Dalam studi kasus berbasis tim, mungkin ada perubahan dalam tujuan, prioritas, atau kebutuhan peserta khusus atau anggota tim. Agile juga memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan ini selama siklus pengembangan. Yang kedua itu adalah keterlibatan pelanggan. Anggota tim untuk memberikan umpan balik secara teratur, sehingga perangkat lunak dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan ini juga mengacu pada pemangku kepentingan, pengguna akhir, atau pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil akhir perangkat lunak. Selanjutnya itu ada transparansi. Proses pengembangan perangkat lunak dan informasi terkait dengan proyek dinyatakan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh semua anggota, pemangku kepentingan, atau pihak yang terlibat dalam proyek. Yang terakhir itu ada motivasi tim. Agile memberi tim lebih banyak kendali atas pekerjaan mereka. Dalam konteks studi kasus, tiap tim ini dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab anggota tim karena mereka merasa lebih terlibat dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, jelaskan pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Feasibility studies ini juga adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Membantu memastikan bahwa proyek memiliki dasar yang kuat dan dapat berjalan dengan efisien, mengurangi risiko kegagalan, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijak. Dan feasibility studies ini juga membantu memastikan bahwa proyek pengembangan perangkat lunak memiliki landasan yang kuat dan layak untuk diteruskan. Membantu mengidentifikasi apakah proyek tersebut sebaiknya dimulai atau tidak. Dan studi kelayakan ini juga meliputi kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi. Selanjutnya, jelaskan cara melakukan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi, dan organisasi dalam contoh sesuai studi kasus masing-masing. Studi kelayakan dari sisi teknis ini digunakan untuk menilai apakah suatu proyek pengembangan perangkat lunak memiliki dasar teknis yang kuat untuk dilanjutkan. Jika kelayakan teknis tidak dapat dipenuhi, maka proyek mungkin mengalami hambatan atau masalah yang signifikan selama pengembangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa kelayakan teknis dipenuhi sebelum melanjutkan proyek.
Selanjutnya adalah hasil studi kelayakan dari tim 4 dan kelayakan teknis dari tim 4 ini juga meliputi resiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi, risiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi, risiko berhubungan dengan ukuran proyek, dan kompatibilitas dengan sistem infrastruktur yang sudah ada. Selanjutnya, studi kelayakan dari sisi ekonomi ini digunakan untuk menilai apakah suatu proyek pengembangan perangkat lunak memiliki dasar ekonomi yang kuat untuk dilanjutkan. Dapat membuat keputusan yang berdasarkan dasar yang kuat dalam mengelola sumber daya dan dialokasikan anggaran untuk proyek tersebut. Kelayakan ekonomi juga membantu memastikan bahwa proyek memiliki dampak positif pada perusahaan atau organisasi. Studi kelayakan ekonomi dari tim 4 yaitu ada return of investment, itu adalah salah satu metrik utama dalam kelayakan ekonomi dalam studi kasus kelayakan. Proyek digunakan untuk mengukur potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Metrik ini juga membantu menilai apakah proyek layak dari sudut pandang keuntungan finansial. Yang kedua itu ada break-even point. Break-even point ini adalah titik penting dalam analisis kelayakan ekonomi karena memberikan gambaran tentang kapan proyek pengembangan perangkat lunak akan mulai menghasilkan keuntungan. Break-even point ini juga membantu dalam perencanaan anggaran, perencanaan pemasaran, dan pengambilan keputusan strategis. Setelah mencapai break-even point, setiap unit tambahan yang dijual atau diproduksi akan menghasilkan keuntungan bagi proyek tersebut. Selanjutnya, studi kelayakan dari sisi organisasi. Dengan mempertimbangkan kelayakan organisasi ini secara menyeluruh dapat memastikan bahwa organisasi siap dan mampu mengintegrasikan perangkat lunak ke dalam lingkungan mereka tanpa gangguan yang signifikan. Kesuksesan implementasi perangkat lunak seringkali sangat tergantung pada dukungan dan persiapan organisasi yang kuat. Selanjutnya ada hasil kelayakan organisasi dari tim 4. Secara organisasi, resikonya rendah. Tujuan dari pengembangan sistem AC online adalah meningkatkan penjualan perusahaan dan ini selaras dengan KPI marketing yang ke arah peningkatan kualitas penjualan. Project champion dari pengembangan sistem penjualan AC online ini adalah Zawata Ahnan sebagai Vice of President dari proyek kita. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.